Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irham, dan di video kali ini kita akan mengobrol basa-basi mengenai Muludan dengan teman saya Roni dan juga Muhammad Rizky. Silahkan masuk. Selamat siang, Pak. Bro. Ayo, bro. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Berbicara tentang Muludan, apa sih gitu yang kalian tahu tentang Muludan? Muludan. Muludan bisa dibilang perayaan hari kelahiran Nabi. Sakit sih? Intinya nama hanya untuk merayakan sih, Mas, kelahiran Nabi. Karena kan Abu Lahab. Kemudian juga pas zaman Nabi juga merayakan. Tapi kan Nabi tidak mencontohkan. Berarti bid'ah. Apakah itu bisa disebut bid'ah atau tidak? Menurut Kan bid'ah juga ada bagi duanya. Yang bid'ah hasanah, tapi ada juga bid'ah dalalah. Tapi apakah kita bisa masuk ke dalam bid'ah hasanah? Bisa jadi. Soalnya kan Rasul tidak mencontohkan. Kan di dalamnya ada unsur yang baik juga ya. Tapi kalau bisa disebut ke bid'ah, kan berarti maulidnya ibadah. Berarti maulid ibadah. itu termasuk. Berarti lain bid'ah. Berarti kan cuma budaya. Budaya. Di Muludan kan banyak sekali perayaan-perayaan, mulai dari perlombaan misalkan, atau bahkan fashion show. Apakah itu termasuk baik untuk peristiwa Muludan untuk mengingat hari kelahiran Nabi? Tidak. Karena kan kalau lamun bisa di Muludan ada acara fashion show, itu kurang baik untuk merayakan hari kelahiran Nabi. Seorang Nabi, masa perayaannya ada fashion show yang melihatkan lekuk tubuh, apalagi manusia wanita. Terus tentang memperlombakan ayat-ayat suci Al-Quran, misalkan buat MTQ, tahfiz, apakah itu termasuk baik melombakan Al-Quran? Perlombaan Al-Quran sih sebenarnya kurang baik ya. Karena Al-Quran itu seharusnya diamalkan, bukan dilombakan. Tapi bisa jadi baik untuk orang mau berlomba biar jadi hafalan, semangat mengejar. Tapi di sisi lain gitu, ketika kita terangkan Muludannya, ayah itu ustadna anu diundang, ayah si ustadna teh anu Tarik. tarik, pakai uang gitu. Mun teu make uang, mau datang. Tes ujungnya eta misalkan. Berarti teman tujuannya emang karena uang. Gantungnya tuh. Merayakan. Ulang lagi. Berarti termasuk gitu si ulama itu ulama yang tidak boleh diikuti. Nah, termasuk seperti halnya dalam Quran surat Yasin. Yasin. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta uang dari kamu, dan itulah orang-orang yang memberikan petunjuk. Tapi lo mau bisa mungkin di mau di data keutamaan apa? Keutamaan misalkan keutamaannya mungkin gitu orang-orang yang merayakan atau melakukan Maulid Nabi itu untuk mengingat hari lahir Nabi Muhammad SAW. Ini apa tuh? Punya hari lahir yang pasti sih ingat. Tujuan mengingat. Tapi perlombaan. Nah, pasal perlombaannya tuh yang jadi cabang.
masih penting lamun perlombaan dinu baca tulis Al-Quran, pidato ceramah kan masih oke lah Islam mana Islam. gitu. Tapi kalau misalkan fashion show kan itu udah meleceh banget. Meskipun judulnya teh fashion show busana muslim. Busana muslim. Udah gitu. Nggak ulang aja tuh. So, ada. Oh iya. Kan aya bulan tadi saya mau ngelarangkeun musik itu haram ya. Padahal kan bulan juga ada yang memakai musik. Bulan ada yang memakai musik. Ini kan apa hadis apa Quran sih lupa lagi kalau musik ini haram kan saya siapa? Sebagai ulama mengharapkan Karena Enggak. ini kemarin nggak jelas ya. karena oke. Tapi bisa jadi musik haram teh karena mendengarkan musik eta teh bukan dinu waktu anu tepat gitu. Ketika misalkan kasihkan terus ada lupa akan sholat, jadi terlalu asik kan musik eta kan bisa jadi haram. Jadi kalau misalkan ngadangkan musik di lain waktu azan gitu, di waktu biasa gitu terselang gitu, selang waktu baik. Bisa jadi, tapi ada sebagian ulama oge anu nerangkeun bahwa ketika kita keasikan atau lebih suka musik daripada Al-Quran itu bisa mengganggu bukan sistem daya ingat kanu hafalan anu orang baca. Ya pelan-pelan jadi lupa gitu. Nah, terus kenapa sih banyak banget ulama-ulama yang mengagungkan, bahkan para habib mengagungkan tentang meludah? Bisa jadi ketika melihat sejarah ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kan saking bahagianya paman ketika mendengar ponakannya lahir, kan dia langsung bahagia, suka, malahan sampai membebaskan satu budak anu kualitas budak nanti terbilang sangat mahal dan bisa jadi baiklah si budak nanti. Jadi kan ada riwayat anu ceritakan bahwa ketika paman, meskipun kan paman Nabi itu tidak masuk Islam ya, dan bisa dibilang ketika dia disiksa di neraka setiap menjelang hari kelahiran Nabi, si paman tersebut Senin diringankan siksaan kuburnya atau siksaan nerakanya. Jadi bisa jadi para ulama teh mikir teh ketika kita mengagungkan hari kelahiran Nabi, berarti kita akan diringankan siksaan kita ketika di akhirat nanti. Jadi gitu. Ya menurut bagaimana para ulama itu melakukannya dengan niatnya untuk mengingat dan juga dia kan pernah tahu mungkinnya sejarah Abu Lahab saat itu. Jadi dia itu mungkin merasa kalau amalnya itu sudah tidak, jadi dia itu mungkin Kepala desa. berat jadi bawa. Jadi mereka itu yang mengira bahwa mereka juga akan seperti Abu Lahab, bisa diringankan dalam akhirat. Tapi kan kita tidak tahu. Jadi si ulama mengagungkan muludan itu dengan harapan ingin diringankan siksaan, semoga diringankan siksaan. Tapi Abu Lahab diringankan siksaan karena Nabi sangat menyayangi seorang paman. Jadi dia berdoa kepada Allah untuk meringankan siksaan pamannya ketika menjelang hari kematian, hari kelahiran Nabi. Tapi ketika ulama merayakan atau mengagungkan Maulid, siapa yang mendoakan? Kan itu langsung didoakan Nabi gitu. Sama. Ya, bahkan Nabi sendiri pun juga sering mengikuti muludan. Nanti apa aja sih tentang mahalul qiyam? Ya. Apa sih? Apa? Sebagian ulama mengatakan ketika mahalul qiyam Nabi hadir pada saat itu. Jadi sih saya mah seperti saya Asli. Soalnya belum pernah merasakan tentunya, tapi ketika orang merasa bahwa Nabi teh aya, berarti
orang tersebutnya terlalu meresapi mendalami kejadian tersebut gitu. Jadi lebih antusias ketika merayakan hari kelahiran Nabi, sampai kan ketika membaca eta teh ngerasa bahwa Nabi teh hadir di dunia. Bisa jadi. Tapi kan di Quran ya, apa di hadis itu bahwa sesungguhnya orang yang sudah meninggal itu tidak bisa hadir, kan sudah dikurung di dalam barzakh. Jadi kan tidak mungkinlah hadir dengan nongol kita tiba-tiba di dunia tempat eta. Tapi kalau menurut saya, orang-orang itu berpikir bahwa Nabi itu bahwa Nabi itu ada ketika saat Mahlul Qiyam itu, soalnya bacaan-bacaan yang mereka bacakan saat Mahlul Qiyam itu tentang kenabian, kan dia Nabi salam alaika, dan seterusnya yang mungkin seperti itu. Jadi mereka tetap iya ya, tetap merasa bahwa Nabi itu ada di sekitar mereka. Lalu merasa Orang ditanya, kan tadi cek Roni di dalam Quran atau hadis itu bahwa orang yang mati tidak akan hadir kembali gitu. Namun hadir di mimpi itu mah. Hari mimpi tapi kan bisa juga itu terjadi karena yang pertama adalah ilham. saya Ilhamnya saya keberuntungan gitu misalnya di temu Nabi. Kehokian. Iya. Tapi kan ada juga jin korin yang selalu menemani. Tapi Nabi ada jin korin ya. Pas mau buat ya berdampingan dengan jin korin. Apakah kelas Nabi juga ada? kurang tahu. Jadi kan yang datang dari mimpi itu yang mungkin ya salah satu dari Nabi. Apa jin korinnya Nabi? Ya tahu sih tempatnya. Menurut aku, kalau misalkan orang mimpikan seseorang, mungkin itu karena seseorang yang bermimpi itu terlalu merindukan, memikirkan seseorang yang ia impikan. Tapi banyak gitu orang-orang yang bermimpi tentang seseorang, tapi isinya teh sama kode nih kan. Jika ayah kasus tentang seseorang mati, tapi orang-orang apa tentang kematian eta, terus ayah seseorang bermimpi tentang orang kematian, jadi dibijakkan dan jasanya dirinya kenapa Spoiler. nah spoiler gitu. Tapi ya kejadian gimana non cenama kisah nyatanya dari ayah kriminal dia teh mimpi kedatangan Nabi gitu ya. Nabi teh menyuruh dia teh untuk pergi ke Mekah, terus memberi makan nenek-nenek nggak salah nenek-nenek, karena si preman teh pengen taubat gitu kan. Terus dia teh mimpi ketemu Rasul dan dia teh cerita ke ustadznya di sekitar di Bumina gitu ya. Dan dia teh menuruti perkataan mendidung mimpi teh pas ke Mekah, dia teh memberi makan nenek-nenek sesuai dikatakan di mimpi eta. Pas memberi makan tas beres gitu kan, dan si preman teh meninggal. Jadi bisa dibilang tobatnya teh jadi akhir hidup teh diakhiri ku perbuatan yang baik. Nah, kira-kira kasus itu. Jadi itu mah suatu ilham ya bisa anda dari buruk jadi baik itu susah dalam waktu sekejap mata. Nah jadi butuh proses juga. Jadi orang itu beruntung bisa langsung meninggal dalam waktu secepat itu dalam keadaan yang dengan berbuat baik. Tahu sih tentang dalil mauludan. Lalu bebas. Selupa-lupanya Dari mauludan asa kurang hafal sih jika wow deh, tapi ketika dalil tentang bersalawat kepada Nabi ayahnya pernah search di Google teh Al-Ahzab ayat 5 genep
sebenarnya tuh cepat kilat. Alhamdulillah. Al-Ahzab ayat 56, artinya teh sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Sama ayat 20 gini nih. Namun 50 berapa nama sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Bisa jadi dalil itu dibilang dalil pembenaran buat orang-orang anu sok ngajalankeun maulid gitu. Kan ketika acara maulid mah acara teh penuh gitu ya sampai kita jalan teh macet. Jadi ketika kita mau lewat ke depan acara maulid sok bisa gerak nih. Tapi ketika sholat 5 waktu di masjid kan sok kosong. Bisa dibilang orang-orang itu teh menggunakan dalil dia sebagai dalil pembenaran ketika ditanya gitu. Bolehlah sholat di kepentingan kurang cinta Nabi, sok sholawat ke Nabi. Jadi kayak di hari akhir besok pasti bakal diberi syafaat ke Nabi buat umat-umat nama gitu. Ya betul dalil tentang maulid itu lebih terang gitu kan. Tapi ya kan Nabi itu akan memberi syafaatnya. Nah, Nabi itu akan memberi syafaatnya kepada orang-orang yang suka melaksanakan sunnah-sunnahnya, termasuk sholat. Nah, bagaimana kan jika yang tadi dikatakan itu bahwa manusia tidak sholat juga kan tidak apa-apa asal mengingat Allah. Nah, jadi kan di situ juga Nabi berkata ya dengan hadis Pak Adil juga bahwa Nabi itu akan memberikan syafaat kepada orang yang suka melaksanakan sunnah dan juga melaksanakan sholat. Nah, gimana? Jika nama emang bener gitu nya kan iman jika anak akan orang masuk ngelakuin maulid dia. Jadi pola pikir teh kan ketika membaca surat ya tenang naon lah sholatnya penting kan bersolawat. Bahkan kan Allah dan malaikat ge bersolawat kepada Nabi nya, berarti kita ge bersolawat mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Padahal kan cek Nabi tak gitu biar cek Nabi disebutkan. Jadi kieu bro Terus ada cicing, Anda ngapain Anda? Anda ngambil roh saya Anda. Jadi inti daripada nguludan teh naon? Inti namanya hanya untuk mengingat kelahiran Nabi saja sambil merayakan. Hukumnya Sih makhluk itu. boleh saja orang lain Amal. itu bisa di. Nah, gimana bagi? inti dari muludan cigana hukum naon bisa jadi mubah bisa jadi makruh tergantung acara anu aya di muludan eta nya. Ketika acarana non condong anu perbuatan nu positif bisa jadi mubah kan, ketika condong anu negatif kan bisa jadi makruh itu mendekati haram bahkan haram bisa jadi. Tapi ketika kita ingin merayakan kelahiran Nabi, ketika orang lain merayakan maulid, lebih baik kita mah ketika merayakan untuk mengingat Nabi, mending lebih banyak anu perbuatan sunah-sunah Nabi dilakukan. Jadi daripada formalitas untuk merayakan acara-acara maulid, lebih baik kita melakukan sunah-sunah Nabi. Meskipun orang lain anggap orang mana cara mauludan kecitakan Nabi gitu ya. Mereka nggak tahu. Sisi baliknya gimana? Sekian saja video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ambil saja kebaikan yang ada dalam video kami dan buang saja keburukan yang telah kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.